Rehan tadi sudah membaca untuk soalnya. Jadi di sini ada dua soal ya sebenarnya ya dari satu gambar ini. Yaitu yang pertama, sistem diputar terhadap suku X. Kemudian yang kedua atau yang B, sistem diputar terhadap suku Y, gitu ya. Nah, kita coba untuk yang pertama dulu. Yang pertama yaitu porosnya yaitu sumbu X, gitu ya. Oke, artinya apa? Artinya kita kunci yang sumbu X-nya. Nah, maksudnya itu nanti kita sumbu X-nya ini yang kita putar deh, begitu. Oke, bisakah memahami dari soal ini, Deran? Jadi kayak diputer ya. Nah, jadi sumbu X-nya tuh puter gitu. Kuncinya, ingat, ini sama kayak torsi tadi. Kalau masanya itu berada pada sumbu, maka masa tersebut tidak perlu dihitung, gitu ya. Kemudian, ingat, jarak itu dihitung selalu terhadap poros, gitu ya. Oke, kita coba cek. Berarti di sini untuk masa yang akan kita hitung masa yang mana saja, Dera? Misalkan ini M1, ini M2, ini adalah masa yang ketiga atau M3. M2, M3. Oke, betul gitu ya. Jadi hanya M2 dan M3 doang. Oke, berarti Dewan sudah paham. Kemudian di sini jarak M2 terhadap porosnya berapa deh? 30. Oke, 30 cm ya. Ingat tadi jarak harus kita jadikan meter, gitu ya. Oke. Berarti 30 cm itu sama dengan berapa meter? 0,3 aja. 0,3, betul. Oke. Kemudian kalau jarak M3 terhadap poros berarti berapa ini? 30. Oh, sebentar ya. Oh, ini sudah dari soalnya atau di Rehan coret ya? Itu aku coret. Soalnya kategori disuruh tambah ya, 30, 50 ya udah. Oke, betul ya. Karena ini kurang sebenarnya deh. Gitu ya. Kalau ini 30 berarti juga. Oke. Ini sama-sama 30 berarti ya. Nah, kalau 30 berarti 0,3 meter. Oke, sudah. Berarti Dere sudah paham. Tadi masih ingat nggak rumusnya dari momen inersia itu apa? Apa sih tadi yang ada momen inersia. Nah, karena ini kan masa titik gitu ya, Dere ya. Jadi tidak ada bentuk bendanya, hanya masa titik doang. Sehingga kita gunakan rumus yang umumnya, yaitu I sama dengan M R kuadrat. Gitu ya, Dere ya. Sama deh. Jadi ini kalau kita menentukan momen inersia total apabila sistem diputar terhadap sumbu X, maka nanti kita hitung momen inersia yang masa kedua ditambah dengan momen inersia yang masa ketiga, gitu ya. Karena nanti kan masa yang memutari sumbu X itu adalah masa M2 dan M3 doang, gitu ya. Nah, begitu konsepnya. Oke, sudah. Berarti nanti kita masukkan I2 atau M2 dikali M2 kuadrat ditambah M3 dikali M3 kuadrat, gitu ya. Udah, tinggal dimasukkan nilai-nilai. Silakan didiktekan. M2 atau
1 ya. R2-nya itu 0,3 pangkat 2, 0,9. Betul. 0,3, 0,09 ya nanti ya. Oke. M3-nya berapa? Satu Satu juga kan ini. Iya. Iya. Dikali R3 kuadrat. sama. Jaraknya 0,3 sama ya. Oke. Berarti tadi 0,09 di sudah menjawab. Ini juga sama ya. Nah, berarti sama dengan berapa ini? 0,18. Satuannya apa? Kilogram per R satuannya apa? kali Iya, dikali mm. Iya, karena kuadrat berarti M-nya juga kuadrat gitu ya. Oke, udah. Ini adalah hasil atau jawaban untuk yang sekarang untuk yang Y. Nah, tugasnya di Rehan untuk mendikte kakak full dari awal sampai akhir. Oke, kita coba. Silahkan Dere. Rumusnya dulu mana yang harus kita hitung? Sin I1 tambah lah sudah. Benar kah? Sudah yakin kah? Satu lagi apa? Yang itu yang ketiga juga dihitung ya? Oke, betul dihitung. Karena apa? Karena kalau sumbunya di sumbu Y, porosnya di sumbu Y maksudnya, yang tidak memutari sumbu Y itu hanya M2 doang. Sehingga M1 dan M3 itu tetap dihitung, gitu ya. Jadi yang memutari itu yang kita hitung, begitu. Bisakah dipahami? Bisa. Oke, udah sampai di sini berarti M1 dikali R1 kuadrat ditambah R3 dikali R3 kuadrat. Silakan dilanjutkan di Red. T4 iya dikali 0,4 pangkat 2 sama ya 1 0,3 pangkat 2. Iya, betul. Sampai di sini sudah benar. Betul. 0,3. Tadi kan sudah bisa ya. Oke, udah. Jadi 4 dikali 0,16 itu sama dengan berapa? 0,64. 0,64 tambah 0,09 sama dengan berapa itu? Nggak tahu. 3 lah. Kilogram meter kuadrat. Udah begini deh nih untuk pembahasan soal tentang inersia, momen inersia yang bentuknya seperti ini ya.